Aturan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan topik Partai Komunis Indonesia. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Kadek Dewi Ananda, nomor absen 25 di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Yunadia Ansinta Ningsih, nomor absen 6. Nama saya Gusti Ayu Intan Pramita Iswadi, absen 11 di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Kamuliani, nomor absen 31. Nah, jadi di video kali ini kita itu mendapatkan tema yaitu Partai Komunis Indonesia. Sebelum memulai videonya, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu Partai Komunis Indonesia? Nah, jadi kalau belum tahu, simak video dari kita ya. Partai Komunis Indonesia. Sejarah awal berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Berdirinya Partai Komunis Indonesia diawali dengan organisasi komunis yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada tahun 1914, yaitu Indische Sociaal-Democratische Vereniging atau dapat disebut ISDP. Pada awal pembentukan, ISDP memiliki 85 anggota yang berasal dari dua partai sosialis Belanda, yaitu Partai Buruh Sosial Demokratis dan Partai Sosial Demokratis yang bergerak di Hindia Belanda. Sneevliet mempunyai sebuah misi untuk menanamkan paham Marxisme komunisme terhadap perjuangan nasional Indonesia. Salah satu cara agar misinya dapat berjalan adalah dengan menyebarkan pahamnya lewat organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menyebarkan paham komunisme lewat organisasi Sarekat Islam atau SI yang merupakan organisasi besar di Indonesia saat itu. Sneevliet menyebarkan pemahamannya lewat Semaun, Alimin, Darsono, dan tokoh Sarekat Islam lainnya. Sejak bertemu Sneevliet pada tahun 1914, Semaun langsung tertarik dan mulai belajar membaca serta bahasa Belanda. Segera setelah itu, Semaun menjadi sekretaris ISDP di Surabaya. Kemudian, pada tahun 1917, Sneevliet bertemu dengan anggota Sarekat Islam lainnya, yakni Darsono, yang kemudian juga ikut bergabung. Pada perkembangannya, Semaun dan rekan-rekannya berniat untuk mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Namun, hal ini tentu tidak langsung diterima begitu saja oleh anggota Sarekat Islam lainnya. Hingga akhirnya timbul perpecahan. Munculnya PKI merupakan akibat dari perpecahan pada tubuh Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu Sarekat Islam Merah atau komunis dan Sarekat Islam Putih atau agamis. Semaun bersama anggota Sarekat Islam Merah dan tokoh komunis lainnya kemudian mengadakan Kongres ISDP di Semarang pada Mei 1920. Hasilnya, nama ISDP diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia Belanda atau PKH yang diketuai oleh Semaun dan Darsono sebagai wakilnya. 4 tahun kemudian, yakni pada tahun 1924, PKH mengadakan Kongres Komintern kelima yang menghasilkan perubahan nama dari PKH menjadi Partai Komunis Indonesia yang sampai saat ini kita kenal. Tujuan PKI. Adapun tujuan utama PKI adalah untuk menantang imperialisme dan kapitalisme pemerintah Belanda dengan membangun serikat pekerja dan untuk mempromosikan pentingnya kesadaran politik di antara para petani. Nah, adapun tokoh-tokoh PKI yaitu sebagai berikut. 1. Tokoh Henk Sneevliet. Hendrikus Josephus Franciscus Maria Sneevliet atau lebih dikenal sebagai Henk Sneevliet atau dengan nom de guerre, nama samaran dalam perjuangan, miring 13 Mei 1883 sampai 13 April 1942 adalah seorang komunis Belanda yang aktif di Belanda dan di Hindia Belanda. 2. Musso. Musso atau Paul Mussote bernama lengkap Musso Munawar atau Munawar Musso, lahir di Kediri, Hindia Belanda 1897 sampai Ponorogo, Jawa Timur 31 Oktober 1948,
adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. 3. Dipa Nusantara Aidit atau dikenal juga dengan DN Aidit, 30 Juli 1923 sampai 22 November 1965, adalah seorang pemimpin senior Partai Komunis Indonesia yang lahir dengan nama Ahmad Aidit di Pulau Belitung. 4. Amir Syahrifuddin. Mr. Amir Syahrifuddin Harahap adalah seorang politikus dan jurnalis berkebangsaan Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Ia berasal dari keluarga Angkola Muslim. 5. Semaun. Semaun lahir di Desa Curah Malang, Kecamatan Sumobitu, Kabupaten Jombang, Jawa Timur sekitar tahun 1899 dan wafat pada 7 April 1971, adalah Ketua Umum pertama Partai Komunis Indonesia. 6. Njoto. Lukman Njoto atau Nyoto adalah seorang menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Nyoto juga merupakan wakil ketua sisi PKI dan sangat dekat dengan DN Aidit. Ia kelahiran 17 Januari 1927, Kabupaten Bondowoso, dan meninggal pada tahun 1965. 7. Utomo Ramelan. Utomo Ramelan lahir di Surakarta 1919 dan meninggal kira-kira 1965. Ia adalah wali kota Surakarta, Jawa Tengah yang menjabat dari 17 Februari 1958 hingga 23 Oktober 1965. Ia dikenal sebagai wali kota yang berasal dari PKI. 8. Abdul Latif Hendraningrat. Latif merupakan seorang prajurit peta berpangkat Sudanko atau Komandan Kompi, dan juga pengerek bendera Sangsaka Merah Putih yang didampingi oleh Soehot Sastrokoe Soemo, seorang pemuda dari barisan pelopor, pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. 9. Alimin Prawirodirjo. Alimin bin Prawirodirjo lahir di Surakarta, Jawa Tengah 1889 sampai meninggal di Jakarta 24 Juni 1964. Ia adalah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia serta tokoh komunis Indonesia. Nah, pada 1964, Alimin ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia. 10. Darsono. Raden Darsono Noto Sudirjo, kelahiran 1 Desember 1897, adalah seorang politikus Indonesia. Darsono merupakan salah satu tokoh komunis Indonesia pada awal berdirinya PKI pada tahun 1920. Nah, yang terakhir 11. Misbach. Haji Misbach adalah seorang tokoh pergerakan asal Surakarta yang terkenal dengan ide menyintesiskan ajaran Islam dan komunisme untuk melawan kolonialisme Belanda. Pemberontakan Madiun 1948. Pada 18 September 1948, terjadi pemberontakan PKI Madiun bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini diketuai oleh Amir Syahrifuddin dan Musso. Tak hanya berusaha menggulingkan pemerintahan di Indonesia, pemberontakan PKI di Madiun juga bertujuan membentuk negara Republik Indonesia Soviet, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme, dan mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Untuk menghentikan pemberontakan PKI Madiun, pemerintah melakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan, yaitu diantaranya, yang pertama,
Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih antara Soekarno-Hatta atau Musa Amir. Yang kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan yang dibantu oleh para santri. Kemudian pada 20 September 1948 dilakukan operasi penumpasan yang dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Dalam operasi ini, Musa, Amir, dan para tokoh komunis lainnya ditemukan dan dijatuhi hukuman mati. Gerakan 30 September. Gerakan 30 September atau G30 SPKI merupakan gerakan yang dipimpin oleh D.N. Aidit untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia ini terjadi pada 1 Oktober 1965 dini hari saat Letkol Untung yang merupakan anggota Cakrabirawa atau pasukan pengawal istana memimpin pasukan yang dianggap loyal pada PKI. Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Adapun ke-6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang menjadi korban G30 SPKI adalah Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan itulah PKI. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.